asal tanah Papua yaitu Ustadz Fadlan Garamatan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan video ini kembali populer belakangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 1 hingga 3. Ya, kejadian inilah yang dapat kita lihat dalam video berdurasi 6 menit 52 detik ini. Tampak ribuan orang Papua mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing Ustadz Fadlan Garamatan. Mereka membaca 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Video ini juga menampilkan seorang kepala suku yang menyatakan diri bersama masyarakat adatnya masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di bagian tengah video ini terdapat cuplikan bagaimana dakwah yang dibawa Ustadz Fadlan dengan menyadarkan penduduk asli Papua ini untuk bersuci. Mereka yang tadinya hanya menggunakan koteka dan hanya mandi 3 bulan sekali dengan menggunakan lemak babi, mulai diajarkan cara mandi yang benar, bersuci dan menggunakan sabun serta memakai pakaian. Di bagian terakhir dari video ini juga menggambarkan pemandangan yang tidak kalah mengharukan. Tampak puluhan orang Papua mengangkat kubah bersama-sama. Mereka bergotong royong untuk mendirikan masjid dan bersama-sama membawa kubah menuju puncak masjid yang mereka bangun. Dalam sebuah ceramahnya, Ustadz Fadlan menceritakan kisahnya bahwa seusai mengumpulkan ribuan anggota suku tersebut, Ustadz Fadlan dan tim da'inya mempraktekkan sholat di atas panggung yang telah mereka buat. Begitu sholat dimulai, warga suku yang sudah mandi maupun yang belum mandi berdiri dan berputar mengelilingi panggung tempat sholat tersebut. Usai sholat, kepala suku langsung loncat ke atas panggung dan bertanya kepada Ustadz Fadlan, apa yang baru saja dia lakukan bersama tim da'inya. Dengan sabar, Ustadz Fadlan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan baru saja itu adalah sholat yang dilakukan 5 kali sehari untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mendengar penjelasan tersebut, kepala suku meminta Ustadz Fadlan dan timnya turun dari panggung. Kemudian kepala suku besar naik ke atas panggung bersama 6 kepala suku lainnya untuk melakukan rapat adat membahas kehadiran Ustadz Fadlan. 1,5 jam kemudian, kepala suku berdiri di atas panggung dan berteriak kepada warganya, hari ini kita senang, hari ini kita gembira, karena anak-anak ini datang mengajarkan kita agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua yang berkumpul di lapangan ini mengikuti agama yang mereka ajarkan. Mendengar penjelasan dari kepala suku, sontak Ustadz Fadlan dan tim da'inya sujud syukur dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah sebanyak 3.712 warga pedalaman akhirnya mengucapkan kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pemirsa, perjuangan dakwah yang dibawa Ustadz Fadlan Garamatan ini tidaklah mudah. Pengalaman mengislamkan orang non-muslim dimulainya di tahun 1980-an. Saat itu ia mengislamkan salah satu pemuka agama non-muslim bernama Alfonso. Setelah gigih berdakwah selama 3 bulan di keluarga Alfonso, akhirnya Alfonso bersama keluarganya mengucapkan syahadat. Akibatnya tanah Irian geger dan Ustadz Fadlan ditahan selama 3 bulan tanpa pengadilan. Keluar dari tahanan, Ustadz Fadlan tidak kapok dan kembali berdakwah. Ia kemudian menuju tempat bernama Kampung Gayem. Baru sampai di tempat tersebut, kepala suku langsung melempar tombak beracun ke salah satu kaki Ustadz Fadlan dan tepat mengenai betisnya. Ia pun harus masuk rumah sakit selama beberapa minggu. Setelah sembuh, ia kembali datang ke Kampung Gayem lagi hingga akhirnya kepala suku yang menombak kakinya masuk Islam. Tapi lagi-lagi, setelah mengislamkan seorang tokoh, Ustadz Fadlan ditangkap dan dipenjara lagi, dan kali ini selama 6 bulan. Kisah dakwah Ustadz Fadlan yang fenomenal adalah saat 3.712 anggota suku di Irian berhasil diislamkan dan mengucap kalimat syahadat dengan metode bersuci dan mandi menggunakan sabun yang ia terapkan. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta tawakal kepada Allah, berbagai usaha dan upaya Ustadz Fadlan kini membuahkan hasil. Hingga saat ini sudah banyak penduduk Papua yang menjadi Muslim, sekitar 221 suku yang sudah memeluk Islam. Jumlah warga tiap suku bervariasi, mulai dari ratusan sampai ribuan. Jika dipukul rata tiap suku